Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid As-Sakinah, kemudian kepada nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundu kanduang, para pemuda, pemudi, para remaja, remaji, pada anak-anak kami, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingganya kita masih berada di masjid yang kita muliakan ini. Karena ada di antara kita yang sehat tapi tidak punya kesempatan. Ada punya kesempatan, ya sakit dan sebagainya. Kedua-duanya sehat dan kesempatan ada pada diri kita. Di dalam hadis dinyatakan ini merupakan nikmat Allah yang paling besar. Sehat ada kesempatan, sakit tapi nggak ada kesempatan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Yang tidak mau itu adalah orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka kita sudah dijamin semua Bapak Ibu masuk surga, umat Nabi Muhammad itu. Cuman ada di antara kita itu yang transit. Sama pergi umroh atau haji. Kalau haji kita mungkin langsung. Tapi kalau berangkat umroh Bapak Ibu, ada yang langsung ke Jeddah, ada yang transit ke Malaysia, baru ke Jeddah. Nah, ini ada juga orang yang masuk surga tapi transit dulu. Nah, kalau kita umroh transit di Malaysia masih enak, menyenangkan. Tapi ini dia transit ke neraka dulu Bapak Ibu. Maka perbanyaklah doa kita itu apa? Doa agar kita dijauhkan dari api neraka. Kalau doa dijauhkan dari api neraka Bapak Ibu, insya Allah otomatis langsung masuk surga. Tapi kalau doa kita hanya minta ya Allah surga, jannah, jannah, bisa dengan perilaku yang kita lakukan singgah dulu ke neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir ini kita berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini masjid luar biasa, masih penuh. Di malam yang ke-13, 14 Pak ya, 14. Alhamdulillah. Sudah separuh tapi masjid masih penuh, alhamdulillah. Ini luar biasa, insyaallah. Bapak Ibu, judul kita malam ini tentang puasa mendidik orang beriman menjadi hamba yang sabar, yang menjadi hamba yang ikhlas. Mohon maaf, ikhlas. Ini judul intinya betul Bapak Ibu. Masalah ikhlas. Maka di dalam surat Al-Bayyinah Allah sampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidak diperintahkan kepada mereka kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas Bapak Ibu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis innamal a'malu
binniyat. Setiap amal yang kita lakukan mesti dimulai dengan niat. Dua syarat ibadah itu diterima Bapak Ibu. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Yang kedua sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak ada salah satunya, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita akan membahas masalah niat, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ikhlas ini Bapak Ibu, ikhlas adalah orang melakukan amal tidak mengharapkan pujian, penghargaan dari siapapun kecuali hanya Allah. Jadi kalau ibadah kita Bapak Ibu masih mengharapkan pujian, penghargaan dari orang, maka itu belum disebut ikhlas. Berat Bapak Ibu. Di dalam hadis dikatakan ada 3 amal yang dilakukan oleh orang yang luar biasa Bapak Ibu. Amal yang pertama apa? Dia disebut dermawan. Ketika dihadapkan kepada Allah nantinya, apa yang engkau lakukan di dunia? Maka dia mengatakan, saya sudah menginfakkan harta untuk di jalan Allah. Saya membantu fakir miskin, anak panti asuhan dan sebagainya, orang-orang yang membutuhkan. Saya belanjakan semua harta. Tapi kata Allah, kazzab, dusta. Engkau sudah mendapatkan titel sebagai dermawan. Orang-orang lah memanggilnya, ya dia dermawan. Diperbincangkan oleh orang-orang, dia dermawan. Maka kata Allah, engkau sudah dapatkan titel itu. Maka kata Allah, lemparkan ke neraka. Orang yang kedua, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran Bapak Ibu. Bisa jadi ustadz, ulama, qori, apapun namanya. Dihadapkan kepada Allah nanti, kata Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Maka dia katakan, saya sudah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kata Allah, kazzab, dusta, lemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian dia mati, dihadapkan kepada Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Saya berjuang di jalanmu sehingga mati syahid. Kata Allah, dusta, kazzab, lemparkan ke neraka. Engkau sudah mendapatkan titel mujahid, syahid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 amal yang luar biasa yang mungkin kita belum melakukannya, tetapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Di dalam amalnya itu tidak ada bagian Allah di sana. Maka ketika kita melakukan amal, kalau seandainya lebih besar bagian Allah di situ, maka semakin besar ganjarannya. Tetapi semakin kecil bagian Allah di situ, maka tidak ada nilainya. Bisa jadi Bapak Ibu amalnya kecil, tapi full untuk Allah. Di dalam hadis juga diceritakan, ada seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir, kemudian dia haus bertemu dengan sumur. Masuk di dalam sumur untuk ambil air, kemudian dia minum. Kemudian naik lagi dia ke atas sumur, ternyata ditemukan ada anjing yang kehausan. Turun lagi ke bawah, ambil air dengan sepatunya, kemudian diberikan kepada anjing itu. Di dalam riwayat dikatakan diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain ada mengatakan pelacur atau PSK yang melakukan ini, kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Amal kecil Bapak Ibu, tapi full untuk Allah. Amal besar tadi, tetapi tidak ada bagian Allah di sana. Tidak ada nilainya. Maka niat sangat menentukan setiap amal yang kita lakukan. Bisa jadi kita merasa Bapak Ibu amal kita banyak, tetapi ternyata di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kazzab kata Allah, bohong, dusta, lemparkan ke neraka. Maka secara lahir kita lihat orang-orang beribadah luar biasa, sholatnya, sedekahnya, infaknya, taat sekali. Ada cerita kawan yang kuliah di Kairo, Mesir. Dia tahu betul orang ini, orang baik katanya. Luar biasa. Tetapi ketika di pemakaman itu dia melihat sesuatu yang aneh gitu. Tidak wajar.
Padahal ke dalam keseharian dia melihat ini orangnya baik, bagus. Tetapi ketika pemakaman, dia lihat sesuatu yang di luar nalar. Dan itu memperlihatkan su'ul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara lahir mungkin kita lihat bagus dan sebagainya. Tetapi kita nggak tahu, mungkin setiap amal-amal yang dilakukannya niatnya bermasalah. Ini masalah niat Bapak Ibu. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa inilah yang kemudian ibadahnya kita fullkan kepada Allah. Puasa mampu mendidik kita untuk ikhlas Bapak Ibu. Maka puasa ini adalah ibadah yang spesial, yang khusus. Maka wajar di dalam hadis itu dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyamah fa innahu li wa anna ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Maka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat, kita lakukan salat berjamaah, maka pahalanya dalam riwayat itu ada mengatakan 25 atau 27. Begitu juga ketika kita baca Quran, pahalanya sudah ditentukan oleh Allah dari 10 sampai 700. Pahala sedekah juga dinyatakan seperti benih. Kemudian dia tumbuh, dia bercabang, satu cabangnya ada 100. Ditentukan pahalanya. Tetapi puasa tidak ditentukan. Allah yang langsung menentukan berapa pahalanya. Maka bisa jadi kita puasa, tapi beda-beda pahala kita Bapak Ibu, sesuai dengan kadar keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengukur orang puasa itu, ini puasanya bagus, ini puasanya dan sebagainya. Nggak bisa kita nilai. Secara lahir sama saja. Maka wajar saja dikatakan ada orang yang puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan dengan perhitungan, dengan mengharapkan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Berarti ada puasa tanpa iman, tanpa perhitungan Bapak Ibu. Maka tidak setiap puasa itu yang dilandasi oleh iman. Tidak semua puasa itu dilandasi dengan ihtisaban. Maka ulama mengatakan ihtisaban itu yang pertama adalah niat. Niat menjadi utamanya. Maka betul-betul puasa ini untuk Allah, bukan untuk diri kita. Maka kalau ada orang puasa, ini puasa dalam sebulan ini agar saya diet sehat bugar. Berarti dia puasa untuk dirinya. Kalau efek puasa itu kemudian dia sehat, itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi intinya kita puasa menahan haus dan lapar ini yang halal saja Bapak Ibu kita tahan, apalagi yang haram. Karena Allah. Kenapa kita tidak makan padahal itu adalah pencarian kita, halal? Kenapa kita tidak berhubungan dengan istri kita padahal halal? Karena Allah. Karena ini perintah Allah. Maka kalau betul-betul dia karena Allah, maka sedikit pun tidak akan dia lewatkan. Dia akan betul jaga puasa. Matanya dia akan jaga, telinganya akan jaga, apalagi lisannya dan hatinya Bapak Ibu. Maka puasa itu seluruh anggota tubuh ini kita berpuasa kalau seandainya yang kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau puasa itu yang kita harapkan, kenapa? Karena orang puasa, kita puasa juga. Biarlah saya tahan haus dan lapar, nanti ketika berbuka, begitu nikmatnya. Ada sebagian orang seperti ini. Dia tahan haus dan lapar supaya nanti ketika berbuka nikmat. Ini bukan untuk Allah. Terselip ada keinginan-keinginan yang lain.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa hanyalah Allah yang mengetahuinya. Maka puasa mampu mendidik keikhlasan kita kepada Allah, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan dari riya. Apa yang mau kita sombongkan dengan ibadah puasa ini? Tidak ada. Karena semua orang berpuasa. Orang yang tidak sholat saja Bapak Ibu puasa. Itu luar biasa nih puasanya. Tidak sholat puasa dia. Takut dia tidak puasa tapi tidak takut ketika tidak sholat. Padahal Bapak Ibu, yang pertama kali dihisap amal kita adalah sholat. Puasa tapi nggak sholat. Semua orang puasa. Apa yang mau kita riakan terhadap puasa ini? Nggak ada. Maka puasa itu melatih keikhlasan kita. Kemudian puasa mendidik kesabaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi. Pasti sabar orang yang puasa. Kenapa? Yang halal saja dia tidak makan, apalagi yang haram. Maka Bapak Ibu, sebulan ini adalah madrasah, pendidikan, tarbiyah bagi kita. Maka sekolahnya bulan Ramadan ini dia akan mendapatkan titel nanti. Kalau ada orang kuliah S1 dapat gelar, S2 dapat gelar, S3 dapat gelar, tetapi dengan madrasah puasa di bulan Ramadan ini dia akan mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Itu titel dahsyat Bapak Ibu, mengalahkan titel profesor. Kalau profesor hanya di dunia saja. Ada yang mengatakan kalau dia di kampus, kalau luar kampus nggak terpakai lagi profesornya. Tetapi tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu dunia akhirat. Titel ini yang laku nanti di hadapan Allah. Titel-titel yang lainnya tidak ada gunanya. Maka hanya sebulan Bapak Ibu. Kalau kuliah kita 4 tahun baru dapat gelar. Itu baru S1. S2 tambah lagi, S3 tambah lagi. Lama sekali. Tetapi ini hanya sebulan saja Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan semuanya mendapatkan gelar itu, mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Syaratnya apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dalam sebulan ini bisa mendidik keikhlasan kita, meluruskan niat kita. Seluruh ibadah-ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikannya Bapak Ibu. Dimulai dari puasa, nanti ibadah-ibadah yang lainnya kita terbiasa semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meluruskan niat Bapak Ibu? Di pertama kita mungkin ikhlas, di tengah kita terganggu. Di tengah kita ikhlas, di terakhir kita terganggu. Di terakhir kita ikhlas, tapi nanti setahun 2 tahun terganggu. Jadi menjaga keikhlasan itu luar biasa Bapak Ibu. Terus kita jaga. Tidak henti-hentinya. Tidak di awal, tidak di tengah, tidak di akhir. Tetapi keikhlasan itu dijaga terus sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita husnul khatimah. Maka di dalam hadis ada mengatakan ada orang-orang yang di awal kehidupannya Bapak Ibu melakukan amal-amal surga. Ternyata takdir berbicara lain, di akhir-akhir kehidupan dia melakukan amal-amal neraka, kemudian dia mati masuk neraka. Ada orang yang melakukan di awal kehidupan amal-amal neraka, kemudian takdir berbicara lain, di akhir hidupnya dia melakukan amal-amal surga. Ini orang dapat hidayah, dia mati dia husnul khatimah. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu sedikit pun, baik kepada ustadz, ulama dan sebagainya, tidak ada jaminan. Dan kita juga tidak bisa menjas orang yang preman dan sebagainya. Belum tentu, mungkin di akhir hayatnya dia lebih soleh daripada kita. Maka terus kita menjaga keikhlasan. Mudah-mudahan setiap amal kita ada nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amal kita adalah semuanya bagian Allah. Semuanya bagian Allah, bukan untuk bagian kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih yang kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.